bicara masalah kegiatan P5 kita di sekolah. Ini Pak, kami dari mahasiswa PPG dalam jabatan Ketua UIN Sesama Jambi PPG Pak. Dalam kegiatan PPL ini kan kami di samping membuat kegiatan PPL belajar secara umum, kemudian juga ada kegiatan PPL untuk pembuatan video P5. Kemudian pembuatan video P5 kita ini masih berhubungan dengan kegiatan PBM kita di sekolah. Jadi kami sebagai mahasiswa PPG mengikuti apa program P5 kita di sekolah yang telah kita lakukan selama P5 ini, salah satunya itu kebekerjaan. Kemudian kami minta pendapat Bapak bagaimana rencana ke depannya agar program P5 untuk pekerjaan ini berjalan dengan baik, kemudian dapat membantu kemajuan sekolah kita ini. Ya, P5 penguatan karakter ini penting selain pengetahuan dan kompetensi dan skill, karena dalam dunia kerja kalau tema kita pekerjaan itu karakter, kemudian etika, adab itu menjadi hal yang utama. Kegiatan P5 kita dengan tema pekerjaan mengutamakan itu budaya kerja, 5S ya, Siko, Siri, 5S budaya kerja yang memang kita implementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian kita juga pagi, nah ini bukan bagian dari kegiatan P5 yang berkelanjutan, tidak hanya saat P5 saja, tapi sepanjang waktu kita mendinginkan, menumbuhkan ego anak-anak kita membentuk karakternya sehingga ketika berbaris mereka rapi, ketika mereka dalam kegiatan mereka tertib, kita sibuk, sehingga ini menjadi satu budaya positif. Ya, positif sekali. Jadi tujuan utama P5 itu memang untuk penguatan karakter, dan ini tidak bisa instan, tidak bisa tentatif, tapi sepanjang waktu berkelanjutan. Sangat bagus, tapi kita akan lakukan penyesuaian penyempurnaan di aspek teknis. Tentu harapan kita Pak melalui kegiatan P5 ini kan sesuaikan pembentukan karakter. Harapan kita kan melalui kegiatan P5 ini siswa kita bagaimana karakternya baik di sekolah maupun di lingkup dunia kerja nanti ketika magang menjadi suatu pembiasaan yang kan, sehingga anak kita dari siswa SMK 5 ini memang betul-betul mempunyai kecakapan di dunia kerja. Ya, itu dia 5S tadi. Ya, Salah satunya tentu karakter industri. Pertamanya adalah disiplin. Yang kedua adalah jujur. Yang ketiga adalah inovatif. Ini kan setiap pagi kita ingatkan nih kepada semua siswa melalui watak kesiswaan bahwa 3 poin itu menjadi dasar utama untuk memiliki karakter yang tangguh, kuat, dan dibinati oleh industri. Kalau skill bisa dicari, bisa dilatih, tapi yang 3 itu tadi itu tidak bisa instan. Inilah yang kita lakukan dengan kegiatan pembelajaran, tidak hanya itu ilmuannya saja, tapi juga pembentukan karakternya. Dan P5 ini salah satu bagiannya, karena memang implementasinya ini yang paling penting daripada hanya sekedar kegiatan yang dipaksakan dalam satu waktu tertentu namun tidak menjadi budaya. Nah, inilah kita menambahkan unsur kebiasaan melalui apel pagi, kemudian budaya industri, dan ada banyak program ya, misalnya membuang sampah sebelum pulang, saling sapa tak berjumpa, menjaga sarana prasarana, ada tema-tema khusus yang kita. Pak, mungkin itu saja untuk diskusi kita pada hari ini. Terima kasih Pak atas waktu Pak. Oke. Izin mengulangi Pak Ido sebelumnya, kita terima kasih kepada kami Pak Ido yang telah mendukungnya untuk mengadakan acara kegiatan P5 yang
perlu saya tanyakan Bu Rami dan Pak Dito, bagaimana pembelajaran P5 di SMK 5 itu? Apakah berjalan dengan baik atau Alhamdulillah sesuai dengan pertanyaan tadi, kelima di SMK 5 itu berjalan dengan baik dan juga sangat membantu karena yang pertama yang tema yang kami pakai pilihan berkuliah. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan selama ini sudah berlangsung. Kami Pak Dito, kan kita di SMK ini ada tema khusus memberikan oleh Dinas Pendidikan, dan saya sengaja mengangkat tema pekerjaan karena tema pekerjaan itu merupakan tema khusus yang diberikan oleh Dinas Pendidikan kepada siswa-siswi yang berada di SMK. Bagaimana pandangan dari Ibu Rami dan Pak Dito tentang tema kepekerjaan ini? Apakah sangat membantu siswa-siswi kita di dalam proses belajar? Menurut saya, jika tema yang diangkat adalah kepekerjaan, itu sinkron dengan kebutuhan anak SMK atau semuanya, seperti yang Bapak bilang tadi. Karena mayoritas anak SMK atau semuanya tamat dari sekolahnya setelah menempuh pendidikan selama 3 tahun, mayoritas dari mereka akan melanjutkan ke jenjang dunia kerja. Hanya sebagian kecil yang saya tahu paling tidak itu melanjutkan pelajaran ke universitas. Untuk itu tema kepekerjaan akan sangat membantu dan akan memberikan bekal yang cukup jika implementasinya tepat dari peserta didik yang diterima. Mungkin ada tambahan dari Bu Rami? Ya, sampai itu ya, karena memang sekolah kita ini judulnya SMK kejuruan. Memang diberikan bekal bagaimana mereka akan menghadapi dunia kerja. Ya. Sehingga ya mereka punya ilmu. Ini bekal. Kemudian Bu Rami, Pak Dito, menurut Bapak dan Ibu, apakah apa sistem atau metode yang tepat kita jalankan dalam pembelajaran P5 ini agar siswa-siswi kita dalam proses pembelajaran P5 ini tidak bosan, tidak jenuh dan sebagainya? Bisa kita gunakan dengan cara simulasi ya. Setelah kita memberikan ilmu, sedikit pandangan kepada mereka, ya mereka nantinya akan mensimulasikan ya bagaimana mereka caranya nanti sesuai dengan jurusan masing-masing ya, mencari informasi, kemudian membuat lamaran kerja sampai wawancara ya, sampai nantinya mereka bisa membuat link kerja, masuk ke dalam link kerja ya. Mungkin itu ada tambahan. Ya, saya setuju dengan simulasi tadi. Ya, karena di SMK kebanyakan siswanya cuma paham tentang prakteknya. Cuma cara memanggil pelanggan itu agak kurang ya. Makanya selain dari aspek dari ranah bahasa itu perlu dilatih gimana cara memanggil pelanggan, gimana cara meramaikan pelanggan ke jasanya. Ya, itu seperti itu. Oke, terakhir Bu Rami dan Pak Dito, sekarang apa harapan dari Bapak dan Ibu terhadap pembelajaran P5 kita ini, terutama tentang tema kepekerjaan kita ini? Ya, kita berharap ya dengan adanya tema kepekerjaan di dalam P5 ini terbentuk karakter mereka, sehingga mereka sudah ada persiapan untuk mandiri bagaimana nantinya mereka menghadapi lingkungan kerja, tentunya dengan aturan-aturan yang ada di dalam dunia kerja. Ya, itu. Mungkin saya menambahkan sedikit. Salah satunya itu yang paling akan terlihat jika diimplementasikan dengan baik. Tema kepekerjaan akan menanamkan jiwa profesionalitas kepada peserta didik. Dan jiwa profesionalitas itu akan memberikan tingkat trust atau kepercayaan oleh pelanggan bagi mereka.
Karena pelanggan itu percaya, otomatis jasa mereka itu akan damai. Karena kita belajar dari Singapura itu mereka di Asia Tenggara mereka kita kepercayaan investor ke mereka itu mencapai 50%. Anggaplah di Singapura itu di Asia Tenggara investor dari Eropa atau Amerika itu berinvestasi sekitar 200 juta dolar. Untuk Singapurnya 100 juta. Kenapa kayak Singapura sampai 100 juta? Karena mereka percaya harapannya lebih dari jiwa peserta didik juga dapat memajukan industri negara kita. Gitu. Oke, kami Pak Ridho, terima kasih karena yang mungkin saja yang bisa saya diskusikan bersama kami dengan Pak Ridho. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan semua silakan dirapikan mejanya. Adelia Putri Cahyani. Oke, terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Kemudian tidak lupa kita selalu berselawat kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar Anda semuanya? Baik. Alhamdulillah. Nah, pada sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah dan menggiatkan motivasi kita untuk mengikuti proses PDM ini. Oke Anda semuanya. Nah, hari ini kita belajar P5. Apa itu P5? Project Penguatan Belajar Pancasila. Project Penguatan Belajar Pancasila. Itu P5. Nah, dengan tema P5 kita adalah pekerjaan dan proyeknya adalah penali dunia kerja. Nah, jadi Anda semuanya, kepekerjaan ini adalah sebuah tema khusus untuk siswa-siswi SMK. SMA atau tidak ada belajar mempelajari proyek kepekerjaan. Jadi kepekerjaan ini merupakan tema khusus yang diberikan oleh pemerintah yang Kemdikbud untuk SMK khusus doang pekerjaan. Kenapa? Alasannya benar karena harapannya siswa-siswi SMK sehabis tamat sekolah ini harapannya mampu untuk melanjutkan
pekerjaan, ke dunia industri. Itu jadi keuntungan awak belajar di SMK sekolah di SMK itu. Awak bisa memilih. Yang pertama pilih kuliah awak bisa tuh. Yang kedua awak bakarajo bisa tuh. Karena awak latihan skill awak di SMK. Ya kan? Makanya kita didasari atau dibekali dengan kegiatan kelima dan pekerjaan. Dan ini alur dalam proyek kita. Yang pertama adalah kita nanti tahap pengenalan, yaitu kita membangun impian kita melalui Drive of Life. Apa tuh? Sungai kehidupan. Tahap pengenalan, kemudian tahap kontekstualisasi. Ada kita apa rencana kita sehabis dari SMK ini, kemudian tahap aksinya. Sekarang kita masuk ke tahap pengenalan, membangun impian melalui sungai kehidupan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu membangun impian melalui Drive of Life? Silakan baca Muhammad Al-Ghifari. Apa itu Drive of Life? Drive of Life adalah sebuah metode di mana kita diminta untuk menceritakan atau menggambarkan kehidupan kita, mulai dari kita kecil sampai mana fase kita sekarang. Nah, apa rencana kita? Kita di SD dulu. Nah, apa yang kita lakukan? Prestasi apa yang kita peroleh? Di SMP seperti itu juga. Apa yang kita lakukan? Kemudian bagaimana kehidupan kita di SMP itu? SMK ini seperti itu juga. Sekarang kita telah masuk SMK. Apa yang kita pikirkan di SMK ini? Mau menjadi apa kita sehabis SMK ini? Nanti Ananda masing-masing menggambarkannya. Tulis gambar sungai kehidupan Ananda masing-masing. Oke ya? Oke, ada semuanya? Oke. Bapak akan bagikan kertas kosong. Nah, nanti Ananda gambarkan bagaimana sungai kehidupan Ananda. Oke ya? Oke. Silakan keluarkan pensilnya dulu. Keluarkan alat tulis dulu. Keluarkan pensilnya, alat tulisnya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perlihatkan gambar seni kehidupannya di kamera. Jadi ke kamera deh. Nah, gambar seni kehidupan ada. Nah, kita berikan aplaus untuk dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kehidupan saya. Saya SD, saya setelah melanjutkan sekolah di SD 09 Surogadam. Momen yang luar biasa dan banyak kenangan. Pas SMP, saya melanjutkan SMP ke SMP 29 Padang. Di SMP saya berusaha belajar untuk berubah tidak. Oke, silakan perlihatkan ke kamera gambar kehidupannya. Kita berikan aplaus untuk itulah gambaran dari sungai kehidupan. Jadi kita mempunyai perjalanan hidup, mempunyai cita-cita. Semua itu ibaratkan sebuah sungai yang dari mengalir. Maka dari itu, mari aliran sungai itu kita perjelas. Oke, ada semuanya. Di dalam buku Anda semuanya, kita satu lembar. Sekarang Ananda tulis cita-cita dan impian Ananda masing-masing. Ya, cita-cita dan impian Ananda masing-masing. Nanti dikumpulkan. Silakan ditulis dulu. Cita-cita mau jadi apa kita sehabis sekolah di SMA ini? Nah, di tempat duduknya masing-masing. Tanya dulu. Nah, Keila, cita-cita dan impiannya sudah dibuat? Sudah. Oh, jadi apa Keila habis tamat dengan sekali main? Jadi pengusaha. Nah, tak minta dulu. Amin. Adik-adik, dari sekali main mau jadi apa? Jadi orang yang sukses. Sukses itu seperti apa nih? Luar biasa. Amin. Anda semuanya di dalam dunia industri, di depannya sekarang kan ada namanya industri 4.0. Tapi ada PT atau ya? 5 prinsip. 1 prinsipnya ringkas, 2 rapi, 3 resik. Apa tuh resik tuh? Nah, alat rawat, rajin. Nah, Anda duduk dari kelompok. Nah, Anda duduk dari kelompok. Bapak bagi Anda menjadi 4 kelompok. Nah, 4 kelompok. Oke, udah pas kelompoknya kayaknya. Pas Pak. 2, 3, 4. Apa yang mau Pak? Sekarang tugas Anda adalah membuat poster.
Oke. Oke, sudah siap? Mana 5R-nya? Wah, bagus nih, tapi mana 5R-nya? Rapi. Oke. Enggak diwarnai ya, nada mau warna. Sepertinya deh, seperti ini mereka ini. Ini temanya apa nih? Tema, oh satu deh. Jadi temanya rapi. Bagaimana rapi itu menurut pandangan anak tadi kita? Ini Pak Rin. Bagaimana rapi itu Pak? Apa? Meter susun rapi, berkata, tertib, menempatkan sesuatu yang rapi. Oke? Bagus gambarnya? Dah? Oke, bagus. Ada yang ditanyakan? Dah? Oke, bagus. Terima kasih. Kita berikan hapus untuk kelompok. Lanjut, kelompok. Ambil C. Ya. Tangan. Oh, ada 5R. 5R. Kreatif. Nah, tangan ya 5R. Paham yang 5R kan? Jadi, lihat kita bilang. 5R pertama. Yang pertama adalah ringkas. Oke. R kedua apa? Rapi, Pak. Rapi. R ketiga? Resik. Resik. R keempat? Rawat. Rawan. R kelima?